Pelaku judi sabung ayam dan penonton kocar-kacir saat digerebek polisi di Lubuk Linggau. Pria difabel teman tuli jadi korban penganiayaan temannya usai tak memberi uang. Liga 4 Sumatera Selatan masuk babak 6 besar, 6 tim berebut tiket final. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Mobil bak terbuka di Palembang menabrak truk yang tengah parkir di bahu jalan. Akibatnya kondektur mobil bak terbuka tewas. Kecelakaan terjadi diduga karena jalan licin. Setiba di kamar jenazah rumah sakit Bari Palembang, keluarga korban kecelakaan lalu lintas tak kuasa menahan tangis duka setelah melihat kondektur mobil bak terbuka ini tewas dengan kondisi luka serius. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang menerangkan, kecelakaan berawal saat korban bersama temannya mengendarai mobil bak terbuka menuju arah Lampung. Saat di Jalan Sriwijaya Raya Kertapati, sopir mobil bak terbuka hilang konsentrasi dan menginjak rem, lalu tergelincir ke sisi kiri jalan yang licin hingga menabrak truk parkir di bahu jalan. Korban tewas yang berada di sebelah sopir pun tewas dengan luka serius di kepala. Antara mobil truk Fuso yang sedang berhenti ditabrak oleh mobil Praga pickup. Setelah kejadian, supir maupun kendaraan Fuso tersebut melarikan diri. Sopir truk yang ditabrak tak diketahui yang diduga melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku judi sabung ayam di Kelurahan Watas, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan kocar-kacir saat polisi melakukan penggerebekan. Meski tak ada yang ditangkap, namun polisi menyita 10 ekor ayam dan puluhan motor yang diduga milik pelaku. Polisi menggerebek gelanggang judi sabung ayam yang berada di Jalan Proyek Kelurahan Watas, Kota Lubuk Linggau. Saat polisi tiba di lokasi sabung ayam, para pelaku serta penonton kocar-kacir lari dari sergapan polisi. Tak satu orang pun tertangkap oleh polisi, hanya menemukan tenda serta gelanggang tempat ayam diadu. Pelaku dan penonton yang kabur meninggalkan motor yang digunakan mereka ke lokasi yang ditengarai sudah lama dijadikan sebagai gelanggang sabung ayam. Dalam penggerebekan ini polisi menyita 48 motor, 1 mobil serta 10 ekor ayam aduan yang ditinggalkan para pelaku. Nantinya sepeda motor ini akan diidentifikasikan siapa pemiliknya untuk melacak keberadaan pelaku. Pelaku pada saat kejadian itu langsung kabur, ditinggalkanlah kendaraan ini. Kemudian ada beberapa ayam juga yang kita amankan, ada 10. Jadi sementara ini masih proses lidik. Jadi kendaraan-kendaraan ini kita amankan sambil kita proses pendataan siapa yang terlibat. Judi sabung ayam dianggap meresahkan karena berada di dekat pemukiman warga. Polisi menghimbau para pelaku yang kabur saat penggerebekan dapat menyerahkan diri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria difabel teman tuli di Palembang ditusuk rekan kerjanya lantaran tak memberi uang yang diminta pelaku. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di lengan. Seusai ditusuk rekan kerjanya, Herman, difabel teman tuli pencari barang bekas melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polrestabes Palembang. Herman menerangkan awalnya pelaku meminta sejumlah uang hasil menjual barang bekas padanya di Jalan Silaberanti seberang U1 Palembang. Karena tidak memiliki uang, Herman tidak memberikannya dengan bahasa isyarat. Pelaku marah dan menganiaya Herman dengan senjata tajam yang membuat Herman luka lebam dan tusuk. Iya, lapor ke kakak aku nih bahwa dia tuh dikerja sama kawan gawe. Kata yang di lokasi kejadian itu katanya nagih duit. Nah,
Ya kata kakak aku nih kaget saya tuh apa belum ada macam mana tak tahu gitu kan. Nah datang si budak itu tadi pas mobil itu nak berangkat, iyalah dia tadi ini nerjang ke bahu kakak aku nih. Nah sudah nerjang ke bahu, iyalah dia tadi langsung ngejar, langsung lari. Duit apa itu, Mbak? Duit buruan. Duit buruan, lagi duit buruan berarti ya? Tahu kenal sama pelaku. Kini laporan Herman dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap petugas PO Damri sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, peristiwa ini sempat ramai di media sosial, di mana tersangka terlibat cekcok dengan petugas bus Damri yang saat itu sama-sama sedang mengantri bahan bakar minyak di SPBU Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Tersangka emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet saat bersenggolan dengan bus Damri tersebut. Sementara dalam pengakuannya, tersangka merasa hilaf dan menyesali perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban. Akan ada mobil diserempet, ya terus terjadi cekcok dan saya emosi, saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama anak saya menangis di atas mobil. Dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil dari mobil, baru kita tusukkan. Sebelum Polisi menyebut akibat perbuatan tersangka, korban harus dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka tusuk di bagian lengan dan dada. Tersangka sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pasca peristiwa yang terjadi. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi. Kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 2 tahun yang hilang di Sungai Umpu, Kampung Menanga, Kabupaten Huai Kanan, Lampung. Sementara sebelumnya, ibu korban berinisial S melaporkan ke polisi atas hilangnya sang anak saat sedang bermain ponsel genggam di rumah. Namun, setelah diselidiki polisi, terungkap korban hilang diduga sengaja dihanyutkan ibunya saat sedang dimandikan di sungai. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menduga bahwa sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dibuktikan dari keterangan seorang aparat kepala kampung. Yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci di belakang, nyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu, itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Dan untuk diketahui, menurut beberapa keterangan dari warga kampung Menanga Siama dan ada surat keterangan juga dari kepala kampung dan puskes, untuk ibu korban ini ternyata dalam gangguan kejiwaan. Dan pada hari ini juga
kita merujuk ibu korban ini untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengecekan kejiwaan. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban balita berusia 2 tahun dengan menyisiri Sungai Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sang ibu terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Pelaku berinisial Y dan S yang merupakan sepasang kekasih diamankan petugas di kontrakan mereka di kawasan Rangkui, Pangkal Pinang. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang dilakukan keduanya. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu yang terdiri dari 35 paket kecil siap edar. Dari penyidikan sementara, kedua pelaku memulai aksinya sejak Januari lalu. Polisi pun kini tengah mengejar pelaku lain yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita ada melakukan penangkapan terhadap pasangan kekasih, ya, saudara Y dan saudara S. Ini merupakan pasangan kekasih yang memang saling melakukan pengedaran, ya. Yang perempuan ini tugasnya meletakkan, ya, barang-barang yang telah dipesan melalui saudara S. Nah, kemudian pembayaran ini melalui saudara S. Jadi konsumen-konsumen yang memesan sabu-sabu ini menghubungi saudara S, kemudian diracik secara bersama-sama, kemudian yang meletakkannya di posisi-posisi yang telah ditentukan kepada konsumen ini diletakkan oleh saudara Y. Barang bukti yang kita temukan adalah paket-paket yang telah diracik sebanyak 35 paket dengan berat hampir 10 gram. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani proses selanjutnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 14 Ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-20 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada ulang 2025 di Pangkal Pinang mencapai 19 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai semua tahapan Pilkada 2025 dan untuk memfasilitasi hingga 7 pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mendatang. Keputusan ini diambil setelah adanya pencermatan menyeluruh bersama pihak-pihak terkait, memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. 19M itu untuk tahapan yang normal ketika ad hoc-nya ada rekrutan ulang, ketika ada coklit dan rekrutmen pantarli. Kemudian untuk 19M itu juga untuk 7 pasangan calon. Nanti jika memang surat keputusan dari KPRI bahwa ad hoc-nya diangkat atau dievaluasi saja, kemudian data pemilih ini berdasarkan data yang masuk dari dari Dukcapil atau dicoklit oleh PPS, itu kan berarti lebih ramping lagi anggaran kita, jadi nggak sampai 19. Apalagi misalnya nanti pesertanya nggak sampai 7 peserta kan, nanti mungkin lebih irit karena. Sebelumnya, KPU Pangkal Pinang telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2025. Penetapan ini dilakukan setelah hasil sebelumnya menunjukkan bahwa kolom kosong dinyatakan menang atas pasangan tunggal dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang disusun oleh KPU RI, pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota di Pangkal Pinang akan digelar pada 27 Agustus mendatang.
Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Kemunculan beruang madu dewasa berukuran cukup besar ini tertangkap kamera warga saat tengah berada di perkebunan di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Warga dibuat khawatir karena posisi beruang tepat berada di perkebunan sawit yang menjadi lokasi aktivitas petani sehari-hari. Selain itu, kemunculan beruang juga berada tak jauh dari permukiman warga, sehingga ditakutkan dapat menyerang warga sewaktu-waktu. BKSDA Bengkulu saat ini sudah mengerahkan tim patroli ke lokasi. Petugas juga akan memasang perangkap untuk mengevakuasi beruang tersebut. Kita langsung turun ke lokasi, koordinasi ke desa, pihak kecamatan, Babinsa, koordinasi dan langsung cek TKP. Memang ada bekas tanda-tanda beruang berada di lahan masyarakat itu. Itu tampak kelihatannya dari dia gali-gali tempat kayak semun apa ya yang di tanah itu. Bekas cakarannya itu. Ya, bekas cakarannya itu. Nah, rencananya hari ini tim juga yang dari seksi wilayah 2 akan turun lagi ke lokasi. Warga sementara waktu diminta untuk berhati-hati dan selalu memantau aktivitas sekitar saat berada di perkebunan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sebelumnya aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Bungku, Kota Bengkulu pada waktu dini hari. Dari rekaman CCTV tampak dua pelaku masuk ke bagian garasi kendaraan, lalu merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban yang baru menyadari motornya telah raib langsung melapor ke polisi. Hilangnya itu di rumah, di garasi. Kejadiannya pukul 2 pagi. Kita sadarnya motor hilang itu pada pukul 3 pagi karena kebetulan kakak baru pulang dari kerja. Nah, jadi setelah sampai rumah menyadari motor kurang satu. Terus setelah cek CCTV, ternyata ada rekaman bahwa ada pelaku curanmor melakukan pencurian pada motor kami. Polisi yang mendapat laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berupaya kabur keluar Bengkulu. Saat pengejaran, polisi mendapati motor korban sudah ditinggalkan komplotan maling di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah karena kehabisan bahan bakar. Didapat informasi bahwa ada ditemukan satu buah kendaraan yang ditinggalkan di seputaran Polsek Talang 4. Kemudian dari situ didapati kabar, kemudian tim operasional kami dari Ratu Agung dikabarin kalau ada diamankan motor di Polsek Talang 4, sehingga tim kami langsung berangkat ke sana untuk menyesuaikan identitas kendaraan tersebut. Dan setelah disesuaikan ternyata benar yang dilaporkan ke kami pagi harinya, yang siangnya sudah alhamdulillah sudah ditemukan. Saat ini motor hasil curian sudah dikembalikan kepada korban, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. AS tak berkutik saat anggota Reskrim Polres Bengkulu Utara menangkapnya di kediamannya setelah dilaporkan atas kasus pencabulan. Mirisnya, aksi pencabulan dilakukan pelaku terhadap anak laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa bermula saat korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berbelanja keluar. Setelah mengembalikan motor, pelaku justru memperdaya korban agar menuruti kemauannya. Korban juga diberi uang Rp75.000. Setelah kembali ke rumah, korban langsung menceritakan aksi bejat yang dilakukan pelaku ke orang tuanya. Ada warga dari Kecamatan Kota Arga Makmur membawa anaknya laki-laki, seorang anak laki-laki yang di bawah umur, untuk melaporkan kegiatan cabul di bawah umur yang dilakukan oleh sesama jenis. Setelah itu, setelah kami selidiki, kami periksa saksi,
kami mendapati bahwa terduga pelakunya adalah seorang laki-laki yang mempunyai salon di Kecamatan Kota Harga Makmur. Memberikan anak uang sebesar 50.000 dan pernah juga anak diberikan uang 25.000 dan cukur gratis di salonnya. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi untuk mengetahui apakah ada korban lain dari aksi pencabulan yang dilakukannya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. IS anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Polresta Bengkulu diberhentikan tidak dengan hormat dari tugasnya setelah tidak menjalankan tugas selama 1 tahun. Aibda IS sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu. Keputusan PTDH didasari atas sidang kode etik Polri yang menyatakan bahwa Aibda IS tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri. Upacara PTDH yang dilakukan juga tanpa kehadiran langsung dari Aibda IS dan hanya diwakilkan oleh anggota Polri yang membawa fotonya. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bentuk punishment, kalau misalkan punishment yang paling tinggi adalah dengan melakukan PTDH. Jadi mereka karena sudah ada keputusannya, kemudian kita secara simbolis tadi diupacarakan untuk pelepasan anggota. Karena mereka sudah tidak masuk kerja hampir 1 tahun, kemudian kita sidangkan, kemudian turun keputusan PTDH dari Bapak Kapolda, kita upacarkan. Dengan keputusan ini, Polresta Bengkulu menekankan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas Polri demi pelayanan baik ke masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah untuk menekan pengeluaran APBN dan APBD dirasakan sektor perhotelan di Palembang. PHRI Sumatera Selatan mencatat efisiensi di manajemen hotel perlu dilakukan mencegah pemutusan kerja karyawan. Pemangkasan anggaran terutama kegiatan seremonial yang dilakukan pemerintah berdampak memukul hotel di Sumatera Selatan. Tingkat hunian hotel di provinsi ini terjun bebas di bawah 50%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumsel menerangkan manajemen hotel terpaksa melakukan efisiensi dan melakukan terobosan untuk bertahan. Pembatalan kegiatan pada 2024 sudah dilakukan sejumlah lembaga pemerintah yang membuat tingkat keterisian hotel jadi turun. Sedangkan kita di PHRI, kita dampaknya sangat besar, karena banyak sekali acara-acara yang dulu sudah terbooking di tahun 2024 itu banyak dibatalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian kita tahu juga akupansi daripada hotel itu terjun bebas gitu. Di bawah 50%, sekarang sekitar 30-an sampai 40% aja. Jadi harapannya adalah hanya dari tamu-tamu lokal yang swasta dan mereka yang mungkin wisata aja. Hotel di Palembang tingkat keterisiannya sudah turun jika dibanding tahun sebelumnya di bulan yang sama. Tahun lalu pada Januari hingga Februari keterisian mencapai 70%, namun saat ini hanya 30%. Oh ya, sangat sudah berdampak. Memang kalau di hotel itu ada tren-trennya, biasanya awal-awal tahun Januari, Februari gitu kan ada peralihan tuh biasanya kenaikan harga dan lain-lain. Nah cuman ini sih agak drop jauh ya dari yang biasa-biasanya patternnya. Harapan semoga cepat membaik ya Mas ya, dunia perhotelan, kemudian juga ada harapan bagi kita semua lah ya untuk dari Pak Presiden keputusannya. Kalau melihat daripada track record yang terjadi untuk pengurangan karyawan dan lain-lain mungkin sejauh ini belum, karena secara bisnis kami masih cukup baik dari segi revenue. Belum tahu kalau misalnya kedepannya akan menggerus dari segi revenue, paling dari segi manajemen akan mengambil
kemungkinan kecil akan mengambil tindakan yang dimaksud. Efisiensi anggaran yang sudah memukul hotel di Palembang membuat manajemen melakukan sejumlah pemangkasan untuk beberapa kegiatan agar dapat menekan pengeluaran dan mempertahankan pendapatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang istri anggota polisi di Palembang, MA Saudara, mengadu ke Polda Sumsel setelah laporannya mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat pada tahun lalu tak kunjung diproses. Terlapor diketahui merupakan anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Setelah laporannya atas dugaan KDRT pada tahun lalu tak kunjung diproses, MA yang merupakan istri anggota polisi mengadu ke Polda Sumsel. Dalam laporan tersebut, ia melaporkan suaminya yang bertugas di Satlantas Polrestabes Palembang. MA mengungkapkan dugaan KDRT itu terjadi pada 27 Februari 2024 dan berawal saat ia mendapati pesan di ponsel suaminya dengan perempuan lain. MA lantas membangunkan suaminya yang saat itu tengah tidur untuk menanyakan hal tersebut. Tetapi suaminya marah dan langsung melemparkan ponsel dan mengenai matanya hingga lebam. Saat MA akan memberikan keterangannya di rumah sakit untuk visum, suaminya diduga disuruh mertuanya mengaku jika luka itu akibat kecelakaan lalu lintas dan dituruti oleh MA. Keterangan visum itulah tak dapat memperkuat bukti laporan MA. Saya melihat anak saya, Pak, karena anak saya tadi merasa bapaknya selingkuh. Dia tahu, Pak, dia tahu bapaknya selingkuh, dia tahu posisi mamanya lagi mata sobek dan jahitan kemarin tuh, Pak, kurang lebih 1,5 cm, 3 cm di luar, Pak. Itu penuh darah, Pak. Nah, saya minta Bapak Kapolda dan Kapolri untuk saya minta keadilan, Pak, sebagai ibu Bayangkaris. Saya merasa seorang ibu perlu keadilan, Pak. MA sangat berharap laporannya ke Polda Sumsel dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di lain halnya, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang membantah tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh istrinya ke Polda Sumsel. Melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa luka lebam di mata istrinya bukan akibat kekerasan, melainkan kecelakaan lalu lintas. Melalui kuasa hukumnya, AW, anggota Satlantas Polrestabes Palembang yang dilaporkan istrinya atas dugaan KDRT ke Polda Sumsel membantah laporan tersebut. Menurut keterangan kuasa hukumnya, luka lebam di mata istri AW bukan karena dianiaya terlapor, melainkan mengalami kecelakaan lalu lintas. Laporan istri AW telah dihentikan penyidik karena tidak cukup bukti. Kuasa hukum menyebut laporan yang dibuat istri AW adalah cara agar AW membayarkan hutang istrinya sebesar 46 juta rupiah. Pendapat yang modus yang dilakukan oleh Melisa Anggraini binti Ibrahim Nur ini, dia ini terlilit hutang. Nah, dan dia merekayasa dengan laporan polisi ini, dia akan memaksa suaminya, klien kami M. Arif Widianto, untuk melakukan perdamaian, terus dia akan membayar hutang-hutang yang telah dilakukannya. AW telah melaporkan balik istrinya ke Polda Sumsel atas dugaan asusila karena diduga selingkuh dengan sesama anggota polisi dari kesatuan lain. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Setelah babak penyisihan grup, 6 klub lolos ke 6 besar Liga 4 Sumsel. Tim ini akan kembali berlaga dalam satu grup dan 2 klub teratas akan melaju ke final. Fase 6 besar kompetisi Liga 4 Zona Sumsel mulai bergulir. Sebanyak 6 klub masing-masing David FC, PS Palembang, Persimuba, Porsiba FC Tanjung Enim, Bayangkara Sriwijaya FC, dan Bumara FC akan berlaga di fase ini.
Masing-masing tim akan bertemu dan 2 klub teratas menjadi finalis. Saat babak penentuan itu 2 tim teratas akan menjalani 2 kali pertandingan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menerangkan 6 tim tersebut merupakan klub terbaik. Hal ini menunjukkan kekuatan sepak bola di Sumsel sudah hampir merata. Peta persaingan di fase 6 besar diperkirakan juga akan ketat. Dari dalam sistemnya ini akan mencari poin saja, ya. Dari poin dari 6 kesebelasan ini. Nanti siapa yang tertinggi dan nilai dia ranking pertama dan kedua itu yang nanti akan masuk final di tanggal 26 itu. Sudah cukup ketat. Di 6 ini pemain-pemain terbaik dan mudah-mudahan nanti di ranking 1-2 adalah memang yang paling baik nanti menuju ke final. Asprof PSSI Sumsel mengingatkan tim 6 Liga 4 zona Sumsel tetap menjunjung sportivitas. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Dari Liga 1 saudara, pertarungan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung seru dan menarik. Sempat unggul 2 gol lebih dulu, Macan Kemayoran akhirnya harus puas bermain imbang 2-2. Persija Jakarta tampil penuh percaya diri kala memberikan jamuan kepada sang musuh klasik Persib Bandung di Stadion Patriot. Tampil dominan, Persija akhirnya berhasil unggul lebih dulu lewat gol yang dipersembahkan Gustavo Almeida. Tak mau kehilangan momentum, Persija terus memberikan tekanan kepada Persib. Hasilnya, di menit 39, Macan Kemayoran kembali mencabik Maung Bandung usai Firza Andika mampu memanfaatkan umpan kiriman Mario Simic. 2-0, Persija memimpin hingga kedua tim masuk ke kamar ganti. Tertinggal 2 gol membuat Boyan Hodak menitahkan penggawa Persib untuk tampil Spartan di paruh kedua. Maung Bandung akhirnya sukses menipiskan defisit gol lewat aksi Nick Wipers. Persib terus berjuang untuk setidaknya menyamakan kedudukan, dan momentum itu akhirnya tercipta di menit 70. David da Silva menjadi juru selamat bagi Maung Bandung sekaligus memaksa laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Persib kian dikdaya di tahta klasifika dengan koleksi 50 angka. Sementara Persija kini berada di peringkat 4 dengan mengumpulkan 40 angka. Sementara itu duel papadaan antara Borneo FC kontra Barito Putra tak kalah seru saudara. Borneo berhasil menundukkan seterus sepulau Kalimantan Barito Putra dengan skor tipis 2-1. Menjamu Barito Putra di Stadion Segiri, Borneo FC yang bertekad menjaga peluang tembus 5 besar tak mau bermain santai. Terbukti laga memasuki menit 16, Matthew Spato membuat publik tuan rumah bersukacita. Namun keunggulan bagi tuan rumah tidak bertahan lama. Di menit 22, Anderson Nascimento membuat Barito Putra menyetarkan gol setelah meneruskan umpan kiriman Rizky Pora. Skor berubah imbang 1-1. Tak mau membuat kecewa publiknya sendiri, Borneo FC terus berjuang untuk mengembalikan keunggulan. Gol akhirnya tercipta di masa injuri babak pertama. Eksekusi penalti Matthew Spato membuat dirinya mencipta brace sekaligus mengantarkan Borneo FC meraih kemenangan 2-1. Kemenangan ini membuat pasukan Pesut Etam merangkak naik ke posisi 6 klasemen dengan nilai 35 angka. Sementara Barito Putra tak bergeming di tangga 13. Di laga lain, hasil adil terjadi kala PSIS Semarang kedatangan PSM Makassar. Kedua tim harus puas bermain tanpa pemenang. Duel dua tim yang tengah dalam performa inkonsisten antara PSIS Semarang melawan PSM Makassar di Stadion Jatidiri Semarang di menit ke-37 berawal dari sebuah tendangan bebas Alfredo Dewangga. Tandukan Joao Vitor membawa PSIS memimpin lebih dulu.
PSM tak mau menyerah begitu saja. Alhasil sesaat sebelum jeda, gol penyetara keduanya tercipta dari titik penalti. Eksekusi Yuran Fernandes membawa Juku Eja menyamakan kedudukan 1-1 hingga turun minum. Babak kedua memasuki menit 89. PSM Makassar sebenarnya berpeluang membalikan keunggulan. Sayang eksekusi penalti Matheus Vieira masih mampu diamankan kiper PSIS. Meski imbang 1-1, PSM Makassar berhak naik ke peringkat 8, sementara PSIS masih terpaku di urutan 14. Pada akhirnya tetap skor akhir adalah 1-1. Ini semua gol terjadi di... Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Polisi menggerebek gelanggang judi sabung ayam yang berada di Jalan Proyek Kelurahan Watas, Kota Lubuk Linggau. Saat polisi tiba di lokasi sabung ayam, para pelaku serta penonton kocar-kacir lari dari sergapan polisi. Tak satu orang pun tertangkap oleh polisi, hanya menemukan tenda serta gelanggang tempat ayam diadu. Pelaku dan penonton yang kabur meninggalkan motor yang digunakan mereka ke lokasi yang ditengarai sudah lama dijadikan sebagai gelanggang sabung ayam. Dalam penggerebekan ini polisi menyita 48 motor, 1 mobil, serta 10 ekor ayam aduan yang ditinggalkan para pelaku. Nantinya sepeda motor ini akan diidentifikasikan siapa pemiliknya untuk melacak keberadaan pelaku. Pelaku pada saat kejadian itu langsung kabur, ditinggalkanlah kendaraan ini, kemudian ada beberapa ayam juga yang kita amankan, ada 10. Jadi sementara ini masih proses lidik. Jadi kendaraan-kendaraan ini kita amankan sambil kita proses pendataan siapa-siapa yang terlibat. Judi sabung ayam dianggap meresahkan karena berada di dekat pemukiman warga. Polisi menghimbau para pelaku yang kabur saat penggerebekan dapat menyerahkan diri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seusai ditusuk rekan kerjanya, Herman, difabel teman tuli pencari barang bekas, melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polrestabes Palembang. Herman menerangkan awalnya pelaku meminta sejumlah uang hasil menjual barang bekas padanya di Jalan Sila Beranti seberang U1 Palembang. Karena tidak memiliki uang, Herman tidak memberikannya dengan bahasa isyarat. Pelaku marah dan menganiaya Herman dengan senjata tajam yang membuat Herman luka lebam dan tusuk. Iya, lapor ke kakak aku nih bahwa dia tuh dikerja sama kawan berkawin. Kata yang di lokasi kejadian itu katanya nagih duit. Nah, ya kata kakak aku nih kaget, saya tuh apa belum ada macam mana nggak tahu gitu kan. Nah, datang si budak itu tadi pas mobil cuma berangkat, iyalah dia tadi ini nerjang ke bahu kakak aku nih. Nah, sudah nerjang ke bahu, iyalah dia tadi langsung ngejar, langsung lari dia. Duit apa itu, Mbak? Duit buruan. Duit buruan, lagi duit buruan berarti ya? Tahu, kenal sama pelaku. Kini laporan Herman dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Fase 6 besar kompetisi Liga 4 Zona Sumsel mulai bergulir. Sebanyak 6 klub masing-masing David FC, PS Palembang, Persimuba, Porsiba FC Tanjung Enim, Bayangkara Sriwijaya FC, dan Bumara FC akan berlaga di fase ini. Masing-masing tim akan bertemu dan 2 klub teratas menjadi finalis. Saat babak penentuan itu 2 tim teratas akan menjalani 2 kali pertandingan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menerangkan 6 tim tersebut merupakan klub terbaik. Hal ini menunjukkan kekuatan sepak bola di Sumsel sudah hampir merata. Peta persaingan di fase 6 besar diperkirakan juga akan ketat. Di dalam sistemnya ini akan mencari poin saja, ya, mencari poin dari 6 kesebelasan ini. Nanti siapa yang tertinggi dan nilai dia ranking pertama dan kedua itu yang nanti akan masuk final di tanggal 26 itu. Sudah cukup ketat. Di 6 ini pemain-pemain terbaik dan mudah-mudahan nanti di ranking 1-2 adalah memang yang paling baik nanti menuju ke final. Asprof PSSI Sumsel mengingatkan tim 6 Liga 4 Zona Sumsel tetap menjunjung sportivitas. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Raski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.